dalam channel Menggemakan Tauhid, Menebar Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma ya muallim Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena berkat rahmat, kasih sayang Allah, pertolongan Allah sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melangkahkan kaki kita di tempat atau di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dalam rangka melakukan perkara yang sangat agung, perkara yang sangat mulia, yaitu menuntut ilmu, ilmu din, ilmu syar'i, ilmu agama, yang mana ketika seorang hamba mengamalkan ilmu-ilmu yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus sunnah, kemudian dia amalkan, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan dirinya, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu, bahwasanya kita menuntut ilmu lillahi ta'ala, mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita, dan juga tentunya puncak dari semuanya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Jangan sampai kita keliru dalam niat, yang mana Nabi SAW pernah bersabda, man talabal ilma liyujariya bihil ulama. Barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya adalah untuk mendebat orang-orang yang berilmu, aw liyumariya bihis sufaha, atau tujuannya menuntut ilmu ingin memasukkan keraguan-raguan ke dalam hati orang-orang jahil, aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, atau tujuannya untuk memalingkan wajah manusia kepada dirinya agar dia dipuji, agar dia dikatakan hebat. Maka orang yang semacam ini niatnya dalam menuntut ilmu, kata Nabi SAW, adkhalahullahu an-nar, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam neraka. Maka hendaknya kita meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. InsyaAllah ketika kita berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut, ilmu yang kita pelajari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan langkah kita menuju surganya, sebagaimana janji yang keluar langsung dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan pada jalan tersebut ia menuntut ilmu, ilmu agama maksudnya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mudahkan hamba tersebut jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tak kala Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan dorongan kepada hati kita untuk menuntut ilmu, itu tentunya ilmu agama, ilmu din, ilmu yang dapat menyelamatkan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak, tak kala kita benar-benar mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapati, yang sudah kita pelajari. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ketika seorang hamba benar-benar mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari, maka ia akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan tentunya takwa ini merupakan bekal yang paling berharga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tepat pada surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu, berbekallah kalian, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah yang dapat menyelamatkan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak ketika kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian salawat serta salam semoga terus tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau,
dan seluruh kaum muslimin yang kokoh di atas petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada sebaik petunjuk bagi seorang muslim kecuali petunjuk tersebut adalah petunjuk yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab, yaitu kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul, karya dari Al-Muhafidh Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Mu'arrikh Abil Fida Ibn Kathir rahimahullah taala, yang mana kitab ini yang kita gunakan adalah kitab yang sudah diringkas atau mukhtasar, yang diringkas oleh Syekh Ahmad bin Uthman Al-Mazid hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya disebutkan di sini ya, wa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bil Madinati minal Yahud. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perdamaian dengan orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, Nabi bukan memerangi orang-orang Yahudi, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perdamaian, islah dengan orang-orang Yahudi. Wa kataba bidzalika kitaban. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan juru tulisnya, yaitu salah seorang sahabat, untuk menulis sebuah surat yang diberikan kepada orang-orang Yahudi. Kita tahu bahwasanya Nabi kita adalah Nabiul Ummi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi alladzi la yaktub wa la yaqra'ul maktub. Seorang nabi, seorang rasul yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Tentunya salah satu hikmahnya ya, agar orang itu percaya bahwasanya kitab Allah Al-Qur'anul Karim bukanlah karangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kenyataannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Masih banyak saja orang-orang yang tidak mau beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ya, mendakwahkan orang-orang Quraisy, justru orang-orang Quraisy mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah asatirul awwalin, adalah dongeng orang-orang terdahulu yang diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian disebarkannya. Jadi mereka orang-orang Quraisy ketika didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru mereka tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru mereka menyombongkan diri mereka, bahkan mereka melihat bahwasanya risalah yang dibawa oleh Nabi adalah risalah yang hak, akan tetapi justru mereka mencaci maki Nabi, bahkan mengatakan bahwasanya yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi adalah asatirul awwalin, yaitu dongeng-dongeng yang diambil dari cerita atau dongeng orang-orang terdahulu. Kemudian disebutkan di sini wa aslama habruhum. Kemudian masuk Islamlah salah seorang habr atau alim, atau seorang alim dari orang Yahudi. Siapa namanya? Yaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau. Nah, di sini kita akan sebutkan kisah tentang Islamnya Abdullah bin Salam. Kita tahu bahwasanya orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya sudah tahu bahwasanya di akhir zaman akan diutus seorang rasul, nabi terakhir, rasul terakhir. Bahkan mereka baca di dalam Taurat, di dalam kitab Taurat mereka disebutkan tentang bentuk fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga akhlak Nabi, ya ciri-ciri Nabi, sehingga mereka tahu bahwasanya akan muncul nabi terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kenapa banyak orang-orang Yahudi tinggal di kota Madinah. Jadi orang-orang Yahudi bukan penduduk asli kota Madinah. Ya, kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah, sebenarnya mereka ini tinggal di Syam. Tinggal di Syam. Ya, kemudian karena hidup mereka susah ya, akhirnya mereka berceceran. Kemudian mereka membaca dalam Taurat, kitab Taurat mereka akan muncul sosok nabi terakhir, yang mana nabi tersebut akan tinggal di negeri yang banyak pohon kurmanya, ya, banyak batu cadas, batu hitam. Yang dimaksud di situ adalah Yathrib. Yathrib ini adalah nama lama dari kota Madinah, kemudian diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Madinah.
Sehingga orang-orang Yahudi tinggal di kota Madinah. Banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Nah, ketika Nabi SAW memberikan surat kepada mereka, justru tetap kebanyakan di antara mereka tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Justru ya, orang yang menjadi seorang rahib, alim Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam masuk ke dalam agama Islam. Tentunya ini menjadi pukulan bagi orang-orang Yahudi yang mana mereka tidak mau beriman kepada Nabi SAW dikarenakan hasadan min indi anfusihim, karena ada rasa hasad di dalam jiwa mereka. Ya, karena mereka ingin seorang nabi terakhir ini berasal dari kalangan mereka. Kita tahu bahwasanya rata-rata nabi itu berasal dari Bani Israel. Ya, Bani Israel, anak keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, seperti Nabi Daud, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, itu dari kalangan Bani Israel. Nah, sedangkan Nabi Muhammad SAW bukan berasal dari kalangan mereka. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW adalah Arabiyun khullas, orang Arab asli. Sebenarnya antara orang Arab asli dengan Bani Israel itu juga ketemu. Ya, kenapa ketemu? Ya, kita bisa lihat bahwasanya bapaknya para nabi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, kekasih Allah, yang disebut dengan Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena dari keturunan beliau yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail muncullah para nabi. Rata-rata para nabi itu berasal dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, bukan dari Nabi Ismail. Ternyata nabi terakhir itu berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, sehingga orang-orang Yahudi itu tidak mau beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mereka membaca di dalam kitab yang mereka pegang. Mereka ahlu kitab, baca Taurat, sehingga mereka tahu bakal muncul Nabi terakhir. Bahkan disebutkan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Allah tabaraka wa taala menyebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Benar-benar tahu mereka tentang Nabi SAW. Yang membuat mereka tidak mau beriman kepada Nabi SAW hanya karena hasad yang ada pada jiwa mereka, pada diri mereka. Nah, Abdullah bin Salam ini rahib Yahudi, alim Yahudi, orang yang berilmu dari kalangan Yahudi. Dia sering baca Taurat, dia paham tentang Taurat, dia tahu fisik-fisik Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Abdullah bin Salam adalah sosok yang jujur, ya, seorang yang hatinya bersih dan memang benar-benar mencari kebenaran. Beda dengan Yahudi pada umumnya. Yahudi pada umumnya ada hasad. Ketika dilihat Nabi terakhir bukan berasal dari kalangan mereka, tak mau mereka beriman. Tapi Abdullah bin Salam, orang Yahudi, beragama Yahudi, tapi beliau adalah orang yang jujur. Beliau adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Dan beliau memang benar-benar ingin mencari kebenaran. Ketika sampai di telinganya bahwasanya ada sosok yang dipuji-puji oleh suku Aus dan suku Khazraj, bahkan disambut kedatangannya, yang mana orang ini disebut dengan seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang ke kota Madinah, beliau termasuk orang yang ikut melihat kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi, Pak, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah itu heboh. Kenapa heboh? Karena orang-orang Yahudi itu sudah membaca dalam kitab-kitab mereka, sehingga mereka penasaran siapa nabi yang disebut dengan Muhammad tersebut, siapa. Mereka tunggu. Mereka juga menunggu kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di kalangan mereka ada sosok yang sangat menunggu kedatangan Nabi. Penasaran dengan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Ya, bahkan disebutkan di sini, ya, bahwasanya Abdullah bin Salam itu menceritakan sendiri tentang keislaman beliau. Beliau menceritakan, disebutkan di sini, lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, tak kala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, datang masuk ke kota Madinah, injafalan nasu alaihi, maka seluruh manusia menyambut kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan,
wa kuntu fi man jafala, yang mana aku ini termaksud orang yang menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Yahudi tapi dia penasaran sehingga dia ikut menyambut kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam kisah yang lain, pada saat itu beliau sedang berada di kebun kurma beliau. Pada saat itu beliau berada di atas nakhla, di atas pohon kurma. Kemudian ketika terdengar datang sosok yaitu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, beliau pun langsung turun dari kurma tersebut, dari pohon kurma tersebut. Kemudian bibinya bertanya, "Ada apa dengan engkau?" Maka beliau pun mengatakan bahwasanya aku ingin melihat sosok yang dikatakan oleh orang Aus dan Khazraj bahwasanya dia adalah seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau pun ikut menyambut kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau belum masuk Islam, masih Yahudi. Disebutkan di sini alladzi kana yahudiyan fa aslam, yang mana beliau ini awalnya seorang Yahudi kemudian nantinya masuk ke dalam agama Islam. Kemudian beliau sebutkan, Abdullah bin Salam mengatakan, falamma raaitu wajhahu, tak kala pertama kali aku melihat wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesan pertama adalah kesan yang sangat indah. Ketika beliau melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Salam mengatakan, araftu anna wajhahu laisa biwajhil kadzdzab. Ketika aku melihat wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pertama kalinya, aku langsung tahu bahwasanya wajah orang ini bukanlah wajah seorang pendusta. Nah, ini kesan pertama adalah kesan yang indah. Ketika beliau melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal di kalangan orang-orang Quraisy sebagai seorang pendusta. Innahu kadzdzab, kata orang-orang Quraisy bahwasanya dia ini adalah seorang pendusta. Maka Abdullah bin Salam, karena beliau hatinya bersih, benar-benar ingin mencari kebenaran, maka beliau ikut menyambut kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesan pertama ketika beliau melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau langsung mengatakan, sungguh aku tahu bahwasanya wajah orang ini bukanlah wajah seorang pendusta, tapi ini orang baik. Itu kata Abdullah bin Salam. Nah, ini kesan pertama ketika beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesan yang berikutnya, kesan yang kedua juga kesan yang baik, tapi beliau belum masuk Islam. Jadi ketika beliau melihat wajah Nabi, ini bukan sosok pendusta, wajahnya wajah orang baik, tapi beliau belum masuk ke dalam agama Islam. Kemudian kesan yang berikutnya, Abdullah bin Salam bercerita, beliau mengatakan, fakana awwala syai'in sami'tuhu, perkara pertama yang aku dengar langsung dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di hadapan sahabat-sahabat beliau, di hadapan kaum muslimin. Nah, ini ucapan yang pertama kali didengar langsung oleh Abdullah bin Salam, yang keluar langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi ini langsung menancap ke hati beliau, yang mana hati beliau ini adalah hati yang jernih, memang benar-benar mencari kebenaran. Rata-rata orang yang tidak mendapat hidayah karena hatinya menolak hidayah. Belum lagi dia dengar, dia tidak mau dengar. Belum lagi dia tahu, dia tidak mau tahu. Belum lagi dia duduk di majlis tersebut, ya, tapi beliau tidak mau sekalipun duduk. Sudah menolak. Tapi ketika hati seorang itu jernih, dia memang benar-benar mencari kebenaran, maka dia cari. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa orang-orang yang mau menyambut hidayah, siapa orang-orang yang berhak diberi hidayah. Banyak contohnya para sahabat, contohnya seperti Salman al-Farisi, seorang sahabat yang bukan orang Arab tapi orang Persia. Karena itu beliau disebut dengan Al-Farisi, nisbat kepada Persia. Ya, ujung nama beliau tadi radhiyallahu taala anhu. Beliau memang cari kebenaran. Ya, jalan-jalan, ya, melancong kemana-mana, ya, mencari kebenaran. Akhirnya beliau mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam bukan seperti orang-orang Yahudi pada umumnya. Ketika dilihat sosok Nabi terakhir bukan berasal dari kalangan mereka, mereka tidak mau beriman. Tapi Abdullah bin Salam ingin tahu,
Ya, walaupun dia orang Arab, kalau dia Nabi, maka aku akan beriman, kata Abdullah bin Salam. Nah, ucapan Nabi yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam, ini langsung masuk ke dalam hati Abdullah bin Salam. Yang mana pada saat itu Nabi SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia," kata Nabi SAW, "afshus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi, sambunglah hubungan kekerabatan, wasallu bil laili wan nasu niyam, kemudian lakukanlah salat malam tak kala manusia sedang tertidur." Kemudian kata Nabi SAW, kalau hal ini dilakukan tentunya setelah mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan benar-benar merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini ucapan yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam, sehingga kesan yang kedua adalah kesan yang juga baik. Maka Abdullah bin Salam mengatakan bahwasanya sosok ini adalah sosok yang hebat. Sosok ini adalah sosok yang istimewa. Dia orang Quraisy, dia orang Arab, tapi ucapannya sangat luar biasa, sangat membekas di dalam hati siapa? Hati Abdullah bin Salam. Apakah setelah mendengar ucapan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Salam masuk ke dalam agama Islam? Belum. Tapi dua kesan yang didapati oleh Abdullah bin Salam adalah dua kesan yang istimewa, dua kesan yang baik, ya dua kesan yang bagus. Pertama, ketika beliau melihat wajah Nabi, terlihat dari wajah Nabi, Nabi bukanlah seorang pendusta, tapi orang yang baik. Kemudian ketika beliau mendengar ucapan Nabi yang pertama kali, beliau menganggap bahwasanya ucapan ini adalah ucapan yang sangat luar biasa. Ini orang istimewa, ini orang hebat, ya bukan seperti orang pada umumnya. Kata Abdullah bin Salam, beginilah orang yang mencari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu, apakah beliau masuk Islam? Belum. Ya, bertahap kisahnya. Kemudian beliau pun memiliki keinginan berjumpa langsung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah berjumpa, beliau bukan hanya ingin melihat wajah Nabi, karena beliau sudah melihat wajah Nabi adalah wajah orang baik. Beliau ingin memberikan pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau pun mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni sa'iluka an asya'a la ya'lamuha illa nabi." Kata Abdullah bin Salam, aku ingin bertanya kepada engkau wahai Muhammad dengan beberapa pertanyaan yang mana pertanyaan ini tidak bakal bisa dijawab kecuali yang bisa menjawabnya adalah seorang nabi. Kata Abdullah bin Salam. Kemudian disebutkan di sini, ya, Abdullah bin Salam mengatakan, "Fa in anta akhbartani biha amantu bika." Kalau seandainya engkau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aku tanyakan kepadamu, maka aku akan masuk ke dalam agama Islam. Aku akan beriman kepadamu jika engkau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanku, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau. Kemudian apa setelah itu yang terjadi? Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Abdullah bin Salam pada saat itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 pertanyaan. Yang mana 3 pertanyaan tersebut semuanya dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala langsung menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam untuk menjawab 3 pertanyaan dari Abdullah bin Salam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi juga tidak tahu, tapi Nabi tahu tak kala Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi pun tahu tentang pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab oleh Nabi SAW yang keluar langsung dari lisan Abdullah bin Salam. Nah, pertanyaan pertama itu tentang asyabah, tentang kemiripan wajah seorang anak atau bayi. Jadi pertanyaan pertama dari Abdullah bin Salam, beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, saya ingin bertanya, kenapa ya seorang anak itu terkadang wajahnya memiliki kemiripan dengan ayahnya atau keluarga ayahnya, dan terkadang wajahnya memiliki kecondongan atau kemiripan kepada ibundanya dan juga keluarga
ibunya. Ini pertanyaan pertama dari Abdullah bin Salam. Kemudian pertanyaan kedua dari Abdullah bin Salam yang ia lontarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana manusia pertama kali digiring menuju ke padang mahsyar? Bagaimana prosesnya? Kata Abdullah bin Salam. Ini pertanyaan kedua dari Abdullah bin Salam. Kemudian pertanyaan ketiga beliau, wa an awwali syai'in ya'kuluhu ahlul jannah. Kemudian makanan apa yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga? Jadi ya, Abdullah bin Salam memberikan 3 pertanyaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan kalau seandainya Nabi menjawab pertanyaan tersebut maka beliau beriman. Karena kata beliau, pertanyaan ini tidak bisa dijawab kecuali yang menjawabnya adalah seorang nabi. Apa tadi pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama tentang kemiripan seorang anak. Kenapa anak itu terkadang mirip dengan ayahnya, terkadang mirip dengan ibunya, atau keluarga ayahnya atau keluarga ibunya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana proses awal manusia digiring di padang mahsyar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga? Maka Nabi diam sejenak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbarani Jibril anifan. Jibril alaihissalam baru saja mengabarkan kepadaku apa jawabannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi diam, kemudian Jibril datang memberikan jawaban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah wahyukan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Hati-hati, di zaman sekarang ini banyak juga Pak yang gayanya cak-cak diem terus langsung nengok, oh dapat wahyu. Ya, nengok Nabi Pak. Ya, banyak sekarang kayak gitu ya. Gayanya pura-pura diam ya, kemudian melotot-melotot, Nabi datang katanya Pak. Nah, maka jangan percaya ya yang seperti itu, yang tidak ada ya. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwasanya baru saja Jibril datang mengabarkan kepadaku akan jawabannya. Ketika Abdullah bin Salam mendengar ucapan Nabi seperti ini, bahwasanya malaikat Jibril telah mengabarkan jawabannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Salam bertanya, Jibril, apakah Jibril memberitahumu? Iya, kata Nabi. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, dzalika adu lil yahud. Sesungguhnya malaikat Jibril ini adalah musuh bagi orang Yahudi. Jadi subhanallah, Yahudi ini gilanya luar biasa Pak. Bukan lagi manusia yang dimusuhi, tapi malaikat Jibril juga dimusuhi, luar biasa. Malaikat saja dimusuhi, wajar kalau seandainya manusia dimusuhi. Malaikat yang paling mulia saja dimusuhi. Karena di antara malaikat yang paling mulia, semua malaikat mulia, tapi yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan Nabi pernah menyebutkan dalam hadis, manusia yang paling mulia adalah manusia yang mengikuti perang Badar, ahlu Badar. Begitu juga malaikat yang mulia adalah malaikat yang mengikuti perang Badar. Jibril alaihissalam ikut membantu kaum muslimin ketika perang Badar. Intinya malaikat ya, junudullah, tentara-tentara Allah, semuanya mulia. Dan yang paling mulia malaikat Jibril. Malaikat yang paling mulia ini dimusuhi oleh orang Yahudi. Kenapa Pak? Karena Nabi terakhir bukan dari kalangan mereka. Ini hampir sama dengan orang Syiah Pak. Orang Syiah mengatakan bahwasanya malaikat Jibril salah mengantarkan wahyu. Seharusnya wahyu itu kepada Ali, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama mereka ini. Kalau Yahudi mengatakan kenapa Nabi terakhir bukan Nabi dari kalangan mereka, sedangkan orang Syiah mengatakan kenapa wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kepada Ali, salah mengantarkan wahyu. Nah ini aneh-aneh Bapak. Masa malaikat salah mengantarkan wahyu? Tidak mungkin, mustahil. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, karena pedoman kita Al-Quran Mbak, bukan kitab-kitab yang lain yang dikarang oleh manusia. Sedangkan para ulama kita sedang dalam rangka mengarang kitab mereka itu dalam rangka memberikan kemudahan kepada kaum muslimin. Yang mereka tuliskan ya ucapan dari sahabat, ya ucapan dari para salaf kita. Karena kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah harus sesuai dengan pemahaman para salaf kita. Ya, jadi tidak boleh kita mengikuti omongan manusia, harus merujuk kepada Al-Quran. Dan dalam Al-Quran disebutkan tentang para malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu mustahil bermaksiat kepada Allah, mustahil membangkang Allah, mustahil durhaka kepada Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, malaikat ini adalah makhluk yang Allah ciptakan
yang mana tugasnya untuk melakukan perintah-perintah Allah. Ketika Allah perintahkan pasti mereka nurut. Mereka lakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi tidak mungkin malaikat ini salah mengantarkan wahyu. Jadi pada saat itu Abdullah bin Salam mengatakan dzalika adu lil yahud. Sesungguhnya Jibril ini adalah musuh bagi orang Yahudi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun udah azan belum? Belum ya? Berapa menit lagi? 5 menit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab pertanyaan dari Abdullah bin Salam. Yang pertama tentang kemiripan seorang anak. Kenapa terkadang mirip dengan ayahnya atau keluarga ayahnya, atau terkadang lebih mirip kepada ibunya dan keluarga ibunya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma syabah." Adapun dalam masalah kemiripan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ketika suami istri melakukan jima atau berhubungan badan, maka ketika sperma atau air mani dari seorang lelaki itu keluar lebih dahulu, air mani atau sperma dari sang ayah keluar lebih dahulu, maka anak tersebut akan memiliki kecondongan atau kemiripan dengan ayahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau seandainya air mani dari sang ibu lebih duluan keluar daripada ayah, maka anak tersebut akan memiliki kemiripan dengan ibunya, Nah ini juga merupakan dalil bahwasanya wanita juga memiliki air mani, bukan hanya lelaki. Tapi berbeda antara air mani laki-laki dengan wanita. Nah ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya air mani laki-laki lebih duluan keluar, maka anak tersebut akan memiliki kemiripan dengan sang ayah. Tapi kalau seandainya air mani perempuan yang lebih duluan keluar, maka anak tersebut akan memiliki kemiripan dengan ibundanya. Ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjawab pertanyaan yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawaban kedua, peristiwa pertama manusia digiring ke padang mahsyar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, narun taji'u min qibalil masyriq fatahsyurun nas ila al-maghrib. Akan datang api kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana api tersebut akan menggiring seluruh manusia. Tanpa terkecuali semua manusia digiring oleh api tersebut dari timur menuju ke barat. Nah, ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia bertanya bagaimana pertama manusia prosesnya ketika digiring di padang mahsyar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada api, yang mana api tersebut akan menggiring semua manusia dari timur menuju ke barat. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa makanan pertama yang bakal dimakan oleh penghuni surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa awwalu syai'in ya'kulu ahlul jannah. Yang pertama kali yang bakal dimakan oleh penghuni surga adalah ziyadatu kabid hutin, yaitu sesuatu tambahan yang ada di hati ikan paus. Itu yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka beliau pun masuk ke dalam agama Islam. Inilah kisah Islamnya Abdullah bin Salam. Jadi dari awal beliau melihat Nabi, beliau sudah memiliki kecondongan. Beliau melihat wajah Nabi ini bukan wajahlah pendusta, tapi orang baik. Kemudian ketika beliau mendengar ucapan Nabi yang pertama kali, beliau langsung mengatakan bahwasanya ini orang hebat, orang istimewa, berbeda dengan manusia pada umumnya. Kemudian beliau pun berkeinginan berjumpa dengan Nabi, kemudian ketemu dengan Nabi, kemudian beliau pun bertanya dengan 3 pertanyaan tadi, yang mana beliau mengatakan kepada Nabi, kalau seandainya engkau bisa menjawab pertanyaan tersebut, aku masuk ke dalam agama Islam. Yang mana akhirnya dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abdullah bin Salam pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan atau sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala semata, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Akhirnya beliau pun masuk ke dalam agama Islam. Inilah kisah Islamnya siapa? Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam ini nama aslinya adalah Husain bin Salam.
Kemudian ketika beliau masuk ke dalam agama Islam, nama beliau diubah oleh Nabi dengan Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Masuk ke dalam agama Islam. Jadi orang Arab ya, rata-rata namanya kalau dua nama itu diawali dengan Abdun, Abdullah, Abdul Razak ya, Abdul Aziz. Ya kalau nama kita beda ya. Nama kita tiga orang, nama tiga orang ya, kadang 4 orang. Jadi kalau orang-orang Arab kebiasaan mereka dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in sampai zaman sekarang, nama mereka itu pendek. Tidak seperti ya orang-orang di negeri kita. Kalau di negeri kita orangnya 1 namanya 3 ya, orangnya 1 namanya 4 ya. Kesian Pak pas ujian capek nulis namanya. Jadi kalau orang-orang Arab tidak 1 namanya Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam, Abdullah anaknya Salam, Salam itu nama ayahnya. Akhirnya Abdullah bin Salam masuk Islam. Wa kafara ammatuhum, akan tetapi ya orang-orang Yahudi pada umumnya tetap kafir. Ya, tetap kafir. Wa kanu thalatha qabail, yang mana orang-orang Yahudi itu ada 3 kabilah. Banu Qainuqa wa Banu Nadir wa Banu Quraidah. Itu 3 suku dari orang Yahudi. Kemudian disebutkan di sini wa akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansar. Orang Muhajirin dan Ansar, mereka semuanya adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, dijanji surga oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tapi kalau ditanyakan mana yang lebih utama, jawabannya adalah orang Muhajirin. Kata para ulama, Allah sebutkan dalam Al-Quran, selalu Allah dahulukan Muhajirin daripada Ansar dalam masalah penyebutan. Begitu juga ya, orang Muhajirin adalah orang yang lebih dahulu masuk ke dalam agama Islam karena mereka penduduk Makkah. Kemudian yang berikutnya kata para ulama, jama'u bainal hijrati wan nusrah, karena orang Muhajirin menggabungkan 2 kebaikan. Mereka ikut hijrah, bagaimana sulitnya ketika hijrah mereka merasakan. Kemudian mereka membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Ansar, mereka membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak merasakan bagaimana beratnya hijrah. Bahkan hijrah dilakukan berapa kali? 3 kali. Pertama ke negeri Habasyah, kedua ke negeri Habasyah, kemudian yang ketiga ke kota Madinah. 2 hijrah pertama disebut dengan al-hijratu min biladil khawfi ila biladil amni. Jadi hijrah yang pertama dengan yang kedua disebut dengan hijrah dari negeri yang penuh dengan rasa takut menuju negeri yang penuh dengan rasa aman. Karena Habasyah bukan negeri Islam, ya. Mereka adalah orang-orang Nasara. Kemudian hijrah yang ketiga dari kota Makkah ke kota Madinah barulah disebut dengan al-hijratu min biladil kuffar ila biladil Islam, yaitu hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Kenapa Madinah disebut negeri Islam? Karena ketika Bai'at Aqabah pertama dan Bai'at Aqabah kedua itu sudah ada dari kalangan suku Aus dan Khazraj masuk ke dalam agama Islam. Terlebih lagi ketika mereka didakwai oleh siapa? Oleh Mus'ab bin Umair. Ya, semakin banyak orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Jadi Mus'ab bin Umair ini pahalanya luar biasa, Pak. Bayangkan berapa banyak orang-orang Madinah masuk Islam melalui dakwah beliau. Beliau disebut dengan Muqri'ul Quran, orang yang pertama kali membacakan Al-Quran kepada penduduk kota Madinah, orang yang mendakwakan Islam kepada penduduk Madinah sehingga banyak di Madinah masuk ke dalam agama Islam hingga akhirnya Madinah menjadi negeri Islam. Tidak ada lagi nanti orang-orang kafir di Madinah. Ya, bahkan Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, orang-orang Yahudi nanti terusir. Ya, bahkan mereka pun nanti berkumpul di Khaybar. Kemudian nanti mereka pun diperangi oleh Nabi SAW di Khaybar sana. Ya, dikenal dengan Ghazwatu Khaybar atau perang Khaybar. Ya, ada salah satu hadis Nabi mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya, ketika seorang menunjukkan kebaikan ya kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala ya orang yang melakukannya. Bayangkan berapa banyak orang yang melakukan kebaikan yang mana hal tersebut melalui dakwah dari Mus'ab bin Umair. Jadi banyak sekali jasa dari Mus'ab bin Umair untuk penduduk kota Madinah. Bahkan beliau juga yang nantinya mengimami, pertama kali menjadi imam di kota Madinah, mengimami penduduk kota
Madinah pada saat itu. Bahkan ya sekarang kita bisa lihat bahwasanya ya di kota Madinah, karena ini merupakan kota suci, tidak boleh orang kafir masuk. Oleh karena itu Makkah Madinah disebut dengan Al-Haramain Asy-Syarifain, dua tanah suci, dua tanah haram. Kenapa dikatakan dua tanah haram? Haram orang-orang kafir masuk ke kota Makkah ataupun kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disebutkan di sini oleh penulis kitab, wa akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang-orang dari kalangan muhajirin dan ansar, ini para sahabat. Fakanu yatawarathuna bihadzal ikha. Kemudian mereka saling mewarisi dengan persaudaraan tersebut fi ibtida'il Islam, di awal Islam. Jadi ketika awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, antara orang ansar dengan orang muhajirin itu saling mewarisi. Irthan muqaddaman alal qarabah, yaitu warisan yang lebih didahulukan daripada kerabat. Subhanallah, kalau seandainya ada kerabat ya, tetap lebih didahulukan ya, mereka saling mewarisi di antara orang Ansar dan orang Muhajirin. Apalagi kalau seandainya kerabat tersebut adalah orang-orang kufar, maka mereka tidak akan saling mewarisi ya. Jadi di awal-awal Islam, mereka ini sebenarnya bukan keluarga, Pak. Orang-orang Muhajirin itu kan orang-orang Muhajirin itu kan orang-orang Quraisy. Nah, sedangkan orang Ansar mereka ini berasal dari suku Aus dan Khazraj, bukan keluarga, tapi subhanallah saling mewarisi. Itu di awal Islam, di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, yang mana nanti ini dihapus ketika usai dari perang Badar. Tidak bisa mewarisi kecuali yang senasab ya. Maksudnya bapak mewarisi anaknya, anaknya mendapatkan warisan dari bapaknya. Ya, tapi pada saat itu orang Muhajirin dan orang Ansar saling mewarisi, subhanallah. Wa faradallahu subhanahu wa ta'ala az-zakata idzak. Dan pada saat itu juga Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan zakat. Kenapa Pak Allah mewajibkan zakat pada saat itu? Ini bentuk kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala kepada siapa? Kepada orang-orang Muhajirin. Orang-orang Muhajirin itu mereka pindah hijrah dari kota Madinah, dari kota Makkah menuju kota Madinah, tidak bawa apa-apa. Harta mereka ditinggalkan, rumah mereka apalagi, tidak mungkin rumah bisa diangkat, tidak bisa. Ya, harta mereka, kebun mereka, semua yang mereka miliki mereka tinggalkan cuma untuk menolong agama Allah tabaraka wa taala dan membela dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kenikmatan dunia, semua kemegahan dunia, kelezatan dunia mereka tinggalkan hanya untuk ya menegakkan kalimat la ilaha illallah, membantu dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela agama Islam ini. Kenapa Allah wajibkan pada saat itu rifqan bi fuqara'il muhajirin, dalam rangka berlemah lembut kepada orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Kita tahu bahwasanya Allah tabaraka wa taala maha lembut. Hal ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Nabi bersabda kepada ibunda Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala maha lembut dan menyukai kelembutan. Kemudian setelah itu masuk ke bab berikutnya tentang fardul jihad, ya, tentang awal diwajibkannya berjihad. Disebutkan di sini, falamma istaqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah baina adhhuril ansar. Tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menetap di kota Madinah, yang mana Nabi berada di tengah-tengah orang Ansar, wa takallafahu wa takaffalu binasrihi, yang mana orang-orang Ansar menjamin untuk menolong baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ketika mereka membaiat Nabi di baiat Aqabah yang kedua. Mereka berjanji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka akan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka melindungi anak-anak mereka, istri-istri mereka, bahkan diri mereka sendiri. Wa man'ihi minal aswad wal ahmar, bahkan mereka akan menghalang-halangi siapapun itu, baik orang yang berkulit putih maupun orang yang berkulit hitam. Kalau seandainya mereka ingin mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka orang-orang Ansar siap untuk membela dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah hal ini terdengar sampai ke telinga orang-orang Arab yang mana mereka masih musyrik, orang-orang Arab yang masih musyrik, sampai di telinga mereka bahwasanya orang-orang Ansar akan memberikan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menolong membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik pertolongan yang bisa mereka lakukan. Apa yang terjadi? Ramathumul arabu qatibatan an qausin wahidatin. Maka orang-orang musyrik Arab pada saat itu langsung melepaskan anak panah dari busur yang satu. Apa maksudnya? Maksudnya mereka yang masih musyrik itu bersatu pada saat itu. Wa ta'arradu lahum min kulli janibin. Kemudian mereka pun bersekongkol ya untuk menghadang, mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segenap orang-orang Ansar, segenap kaum muslimin min kulli janibin, dari setiap sisi, dari seluruh sisi mereka ingin mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin. Bersatu orang-orang musyrikin pada saat itu. Wa kana Allah subhanahu qad adzina lil muslimina fil jihad, yang mana Allah tabaraka wa taala telah memberikan izin kepada kaum muslimin untuk berjihad fi suratil hajj, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj tepat pada ayat ke-39, wahia makkiyah, yang mana ayat tersebut adalah ayat makkiyah, turun di Makkah. Nah, di sini disebutkan Allah tabaraka wa taala telah memberikan izin. Ketika Allah telah memberikan izin, apakah jihad itu telah wajib, Pak? Wajib belum kalau Allah sudah berikan izin? Wajib belum, Pak? Belum. Baru diberi izin kalau seandainya sanggup untuk melakukannya. Yang mana Allah tabaraka wa taala mengatakan fi qouli ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat ke-39, "Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu." Telah diizinkan atas orang-orang yang diperangi, dibunuh untuk berjihad. Bi annahum zulimu, karena mereka telah dianiaya, karena mereka telah dizalimi. Jadi disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini telah diizinkan untuk orang-orang yang diperangi, untuk orang-orang yang dibunuh berjihad. Kenapa? Karena mereka dizalimi, karena mereka dianiaya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah tabaraka wa taala maha kuasa untuk menolong mereka. Di sini ketika turun ayat ini kan ayat Makkiyah yang masih di Makkah, Nabi SAW dan kaum muslimin, tapi Nabi SAW tidak berperang, tidak berjihad. Kenapa? Karena Nabi SAW melihat kondisi kaum muslimin belum kuat. Ya, bahkan kalau kita lihat kisah Umar, awal Umar masuk Islam itu Umar langsung ngajak perang, langsung perangi saja kata Umar. Kita tahu bahwasanya Umar ini adalah orang yang sangat tegas. Bukan orang kafir saja takut sama Umar, tapi syaitan pun takut sama Umar. Maka Nabi mengatakan jangan dulu, kata Nabi. Ya, jadi sudah ada sebagian sahabat yang mengajak berjihad, berperang, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertimbangkan hal tersebut. Jadi dalam masalah jihad tidak boleh kita ya tiba-tiba langsung jihad padahal kita tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kita lemah. Maka ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah sudah diberi izin. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berperang, tidak berjihad. Kemudian disebutkan di sini, "Tsumma lamma saru fil Madinah", ya tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari kalangan Muhajirin itu sampai di kota Madinah, wasarat lahum syaukah, yang mana pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin sudah memiliki syaukah, sudah memiliki kekuatan. Wa'adudun, kemudian sudah memiliki pendukung. Siapa pendukung mereka? Yaitu orang-orang Ansar, penduduk asli kota Madinah. Kataballahu alaihimul jihad, barulah Allah tabaraka wa taala mewajibkan atas mereka untuk berjihad. Jadi subhanallah, ya, ini bentuk kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Ketika Allah tabaraka wa taala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dari kalangan Muhajirin
itu mereka mulai kuat dan mulai ada pendukung. Kenapa kuat? Karena Muhajirin dan Ansar bergabung, sehingga mereka kuat. Bahkan orang Yahudi pun sudah ada yang masuk ke dalam agama Islam. Maka pada saat itu barulah Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan atas kaum muslimin untuk berjihad. Kama qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarah, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tepat pada surat Al-Baqarah ayat ke-216. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan atas kalian untuk berjihad, untuk berperang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa huwa kurhul lakum. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, berperang ini adalah perkara yang kalian benci. Jadi Allah tahu bahwasanya manusia itu benci berperang. Yang namanya peperangan itu tidak ada yang enak, Pak. Ya, kalau seandainya nenek moyang kita masih hidup, ya bisa kita tanyakan bagaimana rasanya ketika kita dijajah. Tidak enak, ya. Yang namanya berperang, dijajah itu tidak enak. Oleh karena itu Allah katakan di sini, Allah tahu bahwasanya kalian membenci perkara tersebut. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kalian membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, akan tetapi sesuatu tersebut amat baik bagi kalian. Kenapa dikatakan amat baik bagi kalian berjihad ini? Karena di dalam berjihad, orang yang berperang, orang yang berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pasti dia akan meraih salah satu dari dua kebaikan, imman nasra wa imma syahada, kemenangan atau mati dalam keadaan syahid. Wa man qutila syahidan, barang siapa yang dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia terbunuh dalam keadaan mati syahid. Pahala, ganjaran pahalanya begitu besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa man baqiya azizan, barang siapa yang tersisa, maksudnya ketika peperangan dia selamat, ya, dia menang, ya, maka dia hidup dalam keadaan mulia. Ya, sehingga Allah katakan boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal ya di dalam sesuatu tersebut amat banyak kebaikan yang bakal kalian dapatkan. Tentunya kata para ulama, ya ada dua kebaikan yang pasti didapati oleh orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berperangnya berperang yang benar, bukan berperang dengan cara yang tidak benar. Karena banyak di zaman sekarang irhabiyun, ya, para teroris, yang mana mereka mengatasnamakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengatasnamakan jihad, akan tetapi jihad yang mereka lakukan keliru, tidak benar. Tidak ada ajaran Nabi SAW seperti yang dilakukan oleh teroris-teroris di negeri kita. Ngebom di hotel lah. Negeri kita ini negeri yang aman, ya. Oleh karena itu ada istilah kafir dhimmi, kafir muahad, kemudian ada kafir harbi. Ya, kafir zimmi itu yang mana mereka ini berada di bawah kepemimpinan kaum muslimin. Misalkan presidennya Islam, masyarakatnya mayoritasnya juga muslim, mereka minoritas. Ya, maka orang kafir semacam ini tidak boleh dibunuh. Ya, tidak boleh dibunuh. Justru dengan akhlak kita dakwahi mereka. Ya, mudah-mudahan mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, yang mana Nabi pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya jangan langsung diperangi, tapi dakwahi mereka, kata Nabi SAW. Fa wallahi, kata Nabi, dan demi Allah, ya, wa an yahdiya kalau seandainya satu orang, kata Nabi SAW, itu masuk Islam, ya, melalui sebab engkau, kata Nabi SAW, khairun laka an yakuna laka min humrin na'am, maka itu jauh lebih baik daripada engkau mendapati unta merah. Itu satu orang saja dapat hidayah, hidayah Islam melalui perantara kita, ya, pahalanya sangat besar. Kemudian ada juga kafir muahad, yang mana mereka ini contohnya seperti turis-turis itu, Pak. Mereka itu kan resmi, ya, bukan tidak resmi, ya, bayar visa segala macam, ya, maka tidak boleh juga dibunuh seperti itu. Kemudian ada kafir harbi. Nah, kafir harbi inilah yang boleh diperangi sesuai dengan sebutannya harbi,
Ya harbun itu apa artinya dalam bahasa Arab? Perang. Ya maksudnya mereka ini adalah orang-orang yang memerangi kaum muslimin atau mengusir kaum muslimin dari negeri mereka, maka baru boleh diperangi, ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan atas kalian berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kurhul lakum, yang mana hal tersebut adalah perkara yang kalian benci, kata Allah. Wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi sesuatu yang kalian benci itu wa huwa khairul lakum, amat baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kalian sangat mencintai sesuatu wa huwa syarrun lakum, akan tetapi sesuatu tersebut amat buruk bagi kalian, kata Allah tabaraka wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, ya. Allah tabaraka wa taala tahu sedangkan kalian tidak mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang masalah jihad, perang ini adalah perkara yang berat. Oleh karena itu, ya, Allah tabaraka wa taala memberikan pahala yang begitu besar, itu berupa surganya bagi para syuhada. Bahkan di antara jenazah yang tidak hancur, ya, setelah para nabi adalah para syuhada. Ya, disebutkan dalam satu riwayat, ya, bahwasanya orang yang mati dalam keadaan syahid itu tidak hancur jenazahnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ada seorang hamba yang mana dia itu tidak bisa ikut berjihad, tapi dia memiliki keinginan yang sangat luar biasa, ingin mati dalam keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak kesampaian, tetap Allah sampaikan kepada kedudukan para syuhada. Ini Nabi yang bilang, ya, man sa'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallaha asy-syahadata, barang siapa yang meminta kepada Allah tabaraka wa taala mati dalam keadaan syahid, bisidqin, dengan ketulusan, memang dia ingin mati dalam keadaan syahid, kemudian tidak kesampaian, ya, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada, maka Allah tabaraka wa taala akan menyampaikan kedudukan orang tersebut pada kedudukan para syuhada. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia mati di atas ranjangnya, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya, di kasurnya, tetap Allah sampaikan karena keinginannya yang tulus, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan masuk ke peristiwa-peristiwa yang lebih seru lagi, yaitu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang, kemudian juga kisah-kisah peperangan-peperangan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi kebiasaan Nabi utus dulu, Pak. Diutus, dikasih ultimatum, bukan langsung diperangi. Ketika mereka memang tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sudah diwajibkan jihad oleh Allah tabaraka wa taala, maka diperangi. Bahkan ada juga di antara orang-orang kufar, justru mereka lebih dahulu ingin membunuh Nabi, tapi Allah tabaraka wa taala memberitahukan makar yang dilakukan oleh orang-orang kufar, sehingga Nabi mempersiapkan pasukannya secara sembunyi-sembunyi. Nabi pun datang, ya, dengan para sahabatnya untuk menyerang mereka. Jadi intinya Nabi SAW berikan ultimatum. Contohnya seperti orang-orang Bani Qainuqa, itu belum terjadi peperangan, orang-orang Yahudi di ultimatum oleh Nabi. Kemudian mereka pun ketakutan, akhirnya mereka pergi. Kemudian harta-harta mereka pun diambil oleh kaum muslimin, tentunya setelah dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanimah tersebut. Nah, inilah yang disebut ada ghanimah, ada fai'un. Ya, sudah kita jelaskan, ya, bahwasanya ada 3 macam, ada ghanimah, ada fai'un, ada salab. Ya, bukan salab, ya, tapi salab. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang yang diambil oleh kaum muslimin tak kala peperangan sudah berkecamuk. Sedangkan fai'un, ya, peperangan belum terjadi. Mereka ketakutan, mereka kocar-kacir, lari, kemudian diambil harta rampasan perang mereka, disebut dengan fai'un. Nah, sedangkan salabun ini per orang. Jadi satu orang kaum muslimin, ya, mengejar satu orang musuh Allah, ya. Kemudian setelah dia dapat, dia duel, kemudian mati orang kafir tersebut, kemudian diambil. Nah, ini disebut dengan salab, ya, salabun. Jadi ada 3, ada ghanimah, ada fai'un, ada salab, ya.
Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada kata-kata saya yang keliru, yang salah, kepada Allah tabaraka wa taala saya mohon ampun, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir saya minta maaf karena kekurangan datangnya dari saya pribadi, sedangkan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.